Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Yunus dari Prodi D3 Reka Medis semester 3 dengan NIM 13462.22.040. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran analisis kuantitatif berkas reka medis. Adapun beberapa pokok penting yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian atau definisi dari analisis berkas reka medis dan pengertian dari atau definisi dari analisis kuantitatif. Kemudian yang kedua itu adalah menjelaskan instrumen yang digunakan pada penelitian atau analisis kuantitatif berkas reka medis. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan cara menggunakan instrumen mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Yang terakhir yaitu penyajian data menggunakan diagram lingkaran dan batang. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi analisis berkas reka medis. Itu analisis berkas reka medis ini adalah proses kritis dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan pengumpulan, pemahaman, dan penafsiran informasi yang terdapat dalam dokumen medis pasien. Berkas reka medis ini mengandung beragam data penting, mulai dari riwayat kesehatan pasien, informasi hasil pemeriksaan, diagnosa, rencana perawatan, hingga catatan yang berkaitan dengan perjalanan pengobatan. Analisis ini bertujuan untuk menyusun gambaran lengkap tentang kondisi kesehatan pasien, kemudian mendukung proses diagnosis yang akurat, memfasilitasi pengambilan keputusan klinis, serta dapat mengevaluasi respon terhadap perawatan yang telah diberikan. Dalam analisis berkas reka medis ini terdapat informasi atau catatan medis yang dikaji secara menyeluruh. Jadi semua catatan medis ataupun informasi medis yang terdapat pada berkas reka medis itu dikaji terlebih dahulu untuk dapat dianalisis. Kemudian hal ini itu mencakup pengecekan terhadap riwayat penyakit pasien, kemudian termasuk kondisi kesehatan masa lalu, riwayat keluarga, dan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Nah, data yang relevan seperti hasil laboratorium, gambaran hasil radiologi, serta informasi terkait tindakan medis sebelumnya juga itu dianalisis. Untuk apa? Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, dokumen reka medis ini juga mencakup catatan-catatan seperti terapi yang diberikan atau alergi, interaksi obat, serta respon pasien terhadap pengobatan yang dilakukan. Nah, semua informasi ini diolah untuk membantu dokter ataupun tenaga kesehatan lain seperti perawat ataupun tenaga-tenaga kesehatan yang membantu dokter dalam membuat keputusan yang terinformasi terkait perawatan pasien. Kemudian analisis berkas reka medis ini juga tidak hanya sekedar pengumpulan data saja, akan tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang terminologis, pengetahuan klinis, serta kecakapan dalam membaca dan menafsirkan berbagai hasil tes dan informasi medis. Nah, mengapa? Karena sering kita dapatkan bahwasanya kadang atau seringkali tulisan dokter itu agak sulit untuk dipahami atau dibaca. Nah, maka dari itu kita harus mempunyai kecakapan dalam membaca dan menafsirkan berbagai hasil tes, informasi medis pasien. Kemudian analisis juga harus mampu mengidentifikasi pola-pola atau informasi yang relevan. Serta kemudian ada 4 komponen yang ada pada analisis kuantitatif. Yang pertama itu ada review identifikasi pasien. Kemudian yang kedua ada laporan penting. Yang ketiga ada autentifikasi. Dan yang terakhir ada review pendokumentasian. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu review identifikasi pasien. Nah, identifikasi data dalam konteks pelayanan kesehatan itu merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun reka medis pasien. Identifikasi pasien ini meliputi beberapa informasi kunci yang mencakup nomor reka medis, nama pasien, usia, jenis kelamin, dan seringkali informasi tambahan seperti alamat, nomor kontak, serta informasi asuransi kesehatan. Nah, yang pertama itu ada nomor reka medis. Nah, pada identifikasi pasien itu terdapat nomor reka medis. Nah, nomor reka medis ini adalah kode unik yang
digunakan untuk mengidentifikasi setiap pasien. Ini memungkinkan tenaga medis untuk dengan mudah mengakses dan mengelola rekam medis pasien. Nah, nomor rekam medis ini juga membantu dalam pencatatan histori kesehatan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua itu ada nama pasien. Nama pasien yang dimaksud ini adalah identitas kunci yang membedakan suatu individu dari yang lain dalam sistem kesehatan. Nah, penting untuk memastikan keakuratan penulisan nama pasien agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahan dalam perawatan kesehatan. Nah, yang ketiga ada usia. Informasi usia pasien itu penting untuk mengetahui rentang kondisi kesehatan yang umumnya terkait dengan rentang usia tertentu. Nah, ini membantu dalam diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kesehatan secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini memainkan peran penting dalam diagnosis dan pengobatan medis. Beberapa kondisi kesehatan lebih umum itu terjadi pada jenis kelamin tertentu. Informasi ini diperlukan untuk memberikan perawatan yang sesuai. Nah, maka dari itu, dari 4 poin tadi, kita dapat menggarisbawahi bahwasanya pemeriksaan setiap halaman rekam medis itu merupakan tindakan penting untuk memastikan keakuratan informasi yang dicatat. Identifikasi yang tepat dari semua informasi yang terkandung dalam rekam medis membantu tenaga medis dalam memberikan perawatan yang tepat dan efektif. Dalam proses identifikasi itu, keakuratan dan keamanan informasi pasien itu menjadi prioritas utama. Setiap data yang dicatat itu haruslah sesuai dengan informasi pasien yang sebenarnya. Nah, kemudian ada menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pasien. Ini juga sangat penting. Dalam lingkungan kesehatan, kerahasiaan data adalah hal yang harus dijaga dengan sangat ketat, sesuai dengan kebijakan privasi kesehatan yang berlaku. Nah, dengan adanya teknologi, penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit telah menjadi cara yang efektif untuk memastikan identifikasi pasien yang akurat dan pengelolaan rekam medis yang efisien. Jadi kesimpulannya, pada identifikasi pasien ini merupakan langkah krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Informasi yang akurat dan tepat pada rekam medis pasien membantu tenaga medis dalam memberikan perawatan yang sesuai dan efektif sesuai dengan kebutuhan individu. Penting untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan keakuratan data dalam proses identifikasi pasien untuk memberikan perawatan yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua ada review autentifikasi. Nah, para komponen ini adalah sebuah aspek yang penting yang berkaitan dengan pengamanan data pasien. Ini melibatkan evaluasi terhadap metode pengamanan yang digunakan untuk memverifikasi identitas individu yang mengakses atau mengelola informasi kesehatan. Nah, tujuannya untuk memastikan keamanan, kebebasan dan integrasi data medis, serta memenuhi standar kepatuhan privasi yang ditetapkan dalam regulasi kesehatan. Nah, pentingnya review autentifikasi dalam analisis kuantitatif rekam medis ini tidak bisa dilebih-lebihkan, karena keamanan data medis itu sangat vital untuk melindungi informasi sensitif pasien dari akses yang tidak sah. Nah, autentifikasi ini memastikan bahwasanya individu yang berwenang dan terverifikasi saya yang dapat mengakses informasi kesehatan. Nah, ini dapat melibatkan berbagai metode seperti penggunaan kata sandi, autentifikasi 2 faktor, biometrik, atau kartu akses yang harus diuji untuk memastikan keamanan yang optimal. Sebuah review autentifikasi itu melibatkan proses peninjauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme pengamanan yang digunakan dalam informasi kesehatan. Nah, ini mencakup metode autentifikasi yang diterapkan, kekuatan dan kelemahan dari masing-masing metode, serta kepatuhan terhadap regulasi keamanan informasi kesehatan yang berlaku. Nah, dalam peninjauan ini perlu diidentifikasi titik-titik yang lemah, mungkin terjadi celah bagi akses yang tidak sah atau terhadap data medis. Contohnya itu seperti terjadi hacking terhadap data-data berkas rekam medis.
Sebuah review autentifikasi melibatkan proses peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengamanan yang digunakan dalam sistem informasi kesehatan. Ini mencakup pemeriksaan metode autentifikasi yang diterapkan, kemudian ada ketentuan dan kelemahan dari masing-masing metode, serta kepatuhan terhadap regulasi keamanan informasi kesehatan yang berlaku. Dalam peninjauan ini perlu diidentifikasi titik-titik lemah yang mungkin menjadi celah bagi akses tidak sah terhadap data medis. Kemudian pertimbangan lain dalam review autentifikasi itu meliputi manajemen akses, pengaturan perizinan, dan peninjauan aktivitas pengguna. Memastikan bahwa hanya personil yang diizinkan yang memiliki akses ke informasi tertentu, serta memonitor dan merekam aktivitas pengguna dapat menjadi langkah penting dalam melindungi data medis dari ancaman keamanan. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, metode autentifikasi juga terus berkembang. Evaluasi berkelanjutan terhadap teknologi baru yang dapat meningkatkan keamanan seperti autentifikasi multifaktor, enkripsi, atau identifikasi biometrik diperlukan untuk memastikan bahwa data medis pasien ini tetap aman dan terlindungi. Jadi ketika mengevaluasi autentifikasi dalam analisis kuantitatif rekam medis ini, kepatuhan terhadap regulasi seperti HIPAA atau Health Insurance Portability and Account Act itu di Amerika Serikat, atau regulasi privasi data kesehatan di negara lainnya itu sangat penting. Maka dari itu keberadaan aturan ini menuntut agar sistem autentifikasi harus sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh regulasi untuk melindungi informasi kesehatan pasien. Nah, dalam mengakhiri review autentifikasi dalam analisis rekam medis ini adalah suatu proses penting yang melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap metode pengamanan yang digunakan untuk memastikan keamanan, keabsahan, dan kepatuhan terhadap regulasi data kesehatan. Dengan melakukan review yang cermat, perbaikan terus-menerus terhadap sistem autentifikasi dapat diimplementasikan untuk melindungi data medis privasi pasien. Baik, kemudian komponen ketiga itu ada review laporan penting. Nah, review laporan penting dalam analisis kuantitatif rekam medis ini merupakan suatu proses penting yang melibatkan penelaahan dan penafsiran data dalam rekam medis pasien secara kuantitatif. Nah, laporan yang dihasilkan dan analisis ini itu menjadi landasan untuk diagnosis, pengembangan perawatan, penelitian, dan pengambilan keputusan medis. Untuk menjelaskan pentingnya review laporan dalam analisis kuantitatif rekam medis, kita dapat mempertimbangkan beberapa aspek kunci berikut ini. Yang pertama itu diagnosis yang akurat. Jadi pada laporan analisis kuantitatif rekam medis ini memungkinkan para praktisi medis untuk membuat diagnosis yang lebih tepat dan akurat melalui analisis data seperti hasil tes laboratorium, pengukuran vital, dan data medis lainnya yang dikonversi menjadi angka. Dokter dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi pasien. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan perkembangan penyakit. Dengan menganalisis data kuantitatif dari rekam medis, dokter dapat memantau perkembangan penyakit dari waktu ke waktu. Grafik atau tabel yang menunjukkan perubahan nilai parameter medis dapat memberikan wawasan yang penting untuk mengukur respon terhadap perawatan yang diberikan. Nah, yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan perawatan. Laporan kuantitatif rekam medis memiliki nilai besar dalam penelitian medis dan pengembangan perawatan. Data yang dikumpulkan dari pasien ini dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi tren, pola, dan korelasi yang memungkinkan tidak terlihat secara langsung. Hal ini memungkinkan pengembangan perawatan yang lebih efektif dan inovatif. Kemudian yang keempat yaitu adalah pengambilan keputusan yang terinformasi. Nah, yang dimaksud dari pengambilan keputusan yang terinformasi ini karena laporan kuantitatif juga sangat penting dalam pengembangan keputusan medis. Jadi data yang dikumpulkan dan diinterpretasikan itu
memungkinkan dokter untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan merencanakan perawatan, menetapkan prognosis dan mengevaluasi respon pasien terhadap terapi yang diberikan. Dan yang kelima yaitu komunikasi dan kolaborasi. Nah, laporan kuantitatif ini juga jelas dan terperinci, memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara profesional medis yang terlibat dalam perawatan pasien. Dokumen yang berisi data kuantitatif yang mudah dipahami itu memfasilitasi kolaborasi antara dokter, spesialis, dan tim medis lainnya. Kemudian komponen keempat yaitu review pendokumentasian. Nah, pada review pendokumentasian ini memegang peranan sentral dalam memfasilitasi perawatan kesehatan yang efektif. Proses pendokumentasian ini mencakup pencatatan, pengelompokan, dan pemeliharaan data numerik dan juga informasi terukur dalam rekam medis. Keakuratan dan ketelitian dalam pendokumentasian ini mendukung keputusan klinis yang tepat dan memungkinkan analisis yang mendalam terhadap kondisi kesehatan pasien. Pentingnya penggunaan standar penulisan yang jelas bersamaan dengan sistem informasi rekam medis yang terstruktur ini memastikan data dapat diakses dan dimanfaatkan dengan efisien oleh tenaga medis ataupun dokter untuk mendukung koordinasi perawatan yang lebih baik serta kemajuan penelitian medis. Nah, dalam konteks kesehatan, pendokumentasi yang cermat itu menghadirkan dampak signifikan. Kualitas data dan informasi yang terdokumentasi dengan baik ini menghadirkan basis yang kokoh untuk pemantauan pasien jangka panjang, terapi yang tepat, dan evaluasi hasil pengobatan. Tidak hanya untuk mendukung aspek pengobatan, pendokumentasian juga menjadi fondasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan klinis melalui riset medis. Dengan memiliki dataset yang akurat dan valid, penelitian medis dapat dilakukan dengan lebih tepat dan memberikan sumbangan yang lebih berharga dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis. Ketelitian dalam pendokumentasian rekam medis juga memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi privasi dan kesehatan. Penegakan dan pengikutannya memastikan bahwa informasi kesehatan pasien tersimpan dan digunakan sesuai dengan standar keamanan yang diperlukan. Melindungi kerahasiaan serta integrasi data yang menjadi hak privasi pasien. Selain itu, dokumen rekam medis yang lengkap dan terorganisir dengan baik memfasilitasi kontinuitas perawatan dan juga memastikan pasien mendapatkan layanan yang berkelanjutan dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu tentang instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan instrumen penelitian yang yaitu tabel checklist. Nah, tabel checklist ini adalah alat yang berguna dalam penelitian untuk memastikan semua langkah atau komponen yang diperlukan telah tercukup. Biasanya tabel checklist terdiri dari daftar item atau pernyataan yang harus diverifikasi atau dilakukan selama penelitian. Checklist ini dapat dibuat untuk mengikuti protokol penelitian, prosedur pengumpulan data, atau evaluasi hasil. Contohnya bisa termasuk pernyataan tentang sampel, metode pengumpulan data, analisis statistik, atau pertimbangan etis. Menentukan instrumen yang tepat itu tergantung pada tujuan penelitian dan variabel yang ingin Anda teliti. Nah, mengapa saya menggunakan tabel checklist ini untuk dapat melihat? Jadi saya menggunakan tabel checklist ini untuk dapat melihat kelengkapan dokumen rekam medis pasien rawat inap dengan diagnosa fraktur femur di rumah sakit X. Untuk cara pengumpulan datanya itu dengan cara yang pertama itu dengan data primer. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan tabel checklist untuk melihat kelengkapan dokumen rekam medis pasien rawat inap dengan diagnosa fraktur femur di rumah sakit X. Kemudian yang kedua itu ada data sekunder. Nah, pengumpulan data sekunder ini
dengan indeks penyakit untuk mengetahui populasi penyakit fraktur femur pada tahun 2018 di Rumah Sakit X. Kemudian untuk penyajian data itu masih sama, masih menggunakan tabel checklist. Untuk tabelnya itu tabel kelengkapan pengisian pada komponen autentifikasi untuk pasien rawat inap diagnosa fraktur femur sebagai berikut. Nah, yang pertama bisa kita lihat bersama bahwasanya di sini itu ada nama dokter. Untuk frekuensinya itu terdapat 11 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 31%. Dan ada 25 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 69% dari total atau jumlah 36 dokumen rekam medis yang ada. Kemudian yang kedua itu bisa kita lihat di sini terdapat tanda tangan dokter yang terisi lengkap itu dengan frekuensi 15 dokumen rekam medis itu dengan persentase 42% dan 21 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 58% dari jumlah 36 dokumen rekam medis yang ada. Kemudian untuk yang ketiga itu di sini ada nama perawat yang terisi lengkap itu ada dengan frekuensinya itu 15 dokumen rekam medis dengan persentase 42% dan 21 dokumen rekam medis juga ini tidak terisi lengkap dengan persentase 58% dari jumlah 36 atau total 36 dokumen rekam medis yang ada. Nah, selanjutnya yang keempat ada tanda tangan perawat. Ini juga masih sama, untuk frekuensinya itu juga terdapat 15 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 42% dan ada 21 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap. Untuk persentasenya itu ada 58% dari jumlah 36 dokumen rekam medis yang ada. Dan yang terakhir yaitu ada gelar profesional. Untuk frekuensinya itu terdapat 11 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentasenya itu berada pada angka 31%. Dan dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap itu terdapat untuk frekuensinya itu 25 dokumen rekam medis dan untuk persentasenya itu mencapai angka 69% dari total 36 dokumen rekam medis yang ada pada tahun 2018. Kemudian yang ketiga itu ada penyajian data review laporan penting dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkarannya bisa kita lihat bersama. Itu untuk presentasinya itu terdapat 53% berkas rekam medis yang tidak terisi lengkap. Dan ada 47 berkas rekam medis yang terisi lengkap. Kemudian selanjutnya ada diagram batang. Nah, untuk diagram batangnya itu dapat kita lihat bersama. Yang pertama itu ada pengkajian awal. Untuk frekuensinya itu di sini terdapat 17 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 47% dan 19 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 53% dari total 36 dokumen rekam medis. Kemudian yang kedua itu ada general consent. Nah, di sini terdapat frekuensinya itu 25 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 69% dan 11 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 31% dari total 36 dokumen rekam medis. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu resume medis. Untuk frekuensinya itu terdapat 25 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 69% dan 11 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 31% dari total 36 dokumen rekam medis. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada informed consent. Ini untuk frekuensinya itu terdapat 13 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 36% dan 23 dokumen rekam medis yang tidak terisi dengan lengkap dengan persentase 64% dari total 36 dokumen rekam medis. Kemudian yang terakhir itu ada, atau yang kelima yaitu ada laporan anestesi. Untuk frekuensinya itu terdapat 20 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 56%
Dan untuk 16 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap itu dengan persentase 44% dari total 36 dokumen rekam medis. Dan yang paling terakhir itu ada laporan operasi. Ini untuk frekuensinya itu terdapat 18 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 50% dan 18% dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 50% dari total 36 dokumen rekam medis yang ada. Ini untuk mengapa 36 dokumen? Karena ini adalah data pada tahun 2018 yang mencakup 36 dokumen. Nah, untuk penyajian data terakhir yaitu review pendokumentasian dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bisa kita lihat bersama. Untuk diagram lingkarannya itu untuk persentase dari berkas yang tidak terisi lengkap itu berada pada angka 31%, sedangkan untuk berkas rekam medis yang terisi lengkap itu persentasenya berada pada angka 69%. Kemudian dan untuk diagram batangnya bisa kita lihat bersama. Di sini yang pertama itu ada jelas terbaca. Nah, untuk frekuensinya itu terdapat 25 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 69% dan 11 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 31% dari total 36 dokumen rekam medis. Kemudian yang kedua itu ada terdapat penggunaan singkatan untuk frekuensinya itu terdapat 26 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 72% dan 10 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 28% dari total 36 dokumen rekam medis yang ada. Selanjutnya untuk yang ketiga itu ada pembetulan kesalahan. Untuk frekuensinya itu terdapat 16 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase berada pada angka 44% dan 10 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 56% dari total 30 dokumen rekam medis yang ada. Kemudian selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu bagian kosong. Untuk frekuensinya itu terdapat 17 dokumen rekam medis yang terisi lengkap dengan persentase 47% dan 19 dokumen rekam medis yang tidak terisi lengkap dengan persentase 53% dari total 36 dokumen rekam medis yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.